Oke, balik lagi bareng gue di vlog perjalanan ke Dusun Cisadon. Sekarang ini di part ketiga. Jadi ini part eh, yang ceritain pas gue lagi turun dari Cisadon ke bawah lagi. Yang sebelumnya di part satu di Hambalang, kemudian di part 2 itu pas kita naik ke Cisadon. Jadi ini di part 3 kita mau nyeritain pas turun dari Cisadon ke bawah lagi. Jadi kita udah istirahat tadi yang di video awal itu ada di warung Mang Romin yang gue ceritain kemarin itu di pintu masuk Cisadon. Itu enak banget asli di situ. Kita makan nasi, telur, jengkol, itu paling juara sih di situ. Kemudian karena kita nggak mau lama-lama, akhirnya kita mutusin buat cuman istirahat sejam kali. Sebelum asar kita udah berangkat balik uh, buat turun lagi biar sebelum harib udah nyampe rumah, udah nyampe ke Depok. Jadi kali ini kita mutusin buat mau lewat jalur Patas. Jadi itu jalur tembus, ntar juga nembusnya di bawah sih, di daerah Janggalan, cuman lebih ekstrim. Kita mau nyobain turunnya lewat situ biar nggak bosan. Sebenarnya biasanya lebih lama, cuman kita mau nyobain aja. Jadi ini pintu masuk jalur Patas. Jalannya single track, terus lumpur, jalan setapak gitu. Kalau jalan ke turun dari Cisadon yang biasa tuh kita belok ke kiri. Kalau ini kita lewat jalan setapak. Jadi kita baru masuk ke jalur, uh, ternyata persneling gue lepas. Gue kaget banget, apes banget di sini. Uh, Persneling lepas coy. gue kerasa pas tadi kena batu itu kok ada yang aneh sama motor gue. Terus akhirnya gue cek dan bener persneling gue lepas. Gue coba nyari di lumpur-lumpur, takutnya sih dia kerendam gitu kan, ini lumpurnya cukup dalam ya. Jadi persneling gue tuh udah sebenarnya udah ganti variasi yang tajam gitu, cuman kayaknya gue ini sih apa namanya nggak ngecek, kayaknya udah kendor gitu. Persneling mana ya? Zaki sampai bantuin buat nyariin, gali-gali. Nah jadi ini kita ribet buat puter balik, kita mau puter balik terus karena banyak juga motor yang mau lewat di situ. Jalannya juga satu jalur single track, jadi kita harus gantian. Nah kita ini lagi berusaha buat puter balikin motor karena nggak mungkin juga kalau kita lanjut turun, karena kita baru banget masuk jalur Patas, baru banget masuk. Jadi lebih baik kita puter balik, naik lagi ke jalur utama. Udah. Lepas dulu apa? Pas. Tarik ya.
gue rem. Tuh. Atau jatuhin ke situ. Jatuhin ke depan. Jatuhin ke depan biar nariknya gampang. Oh, susah Zak, gua tarik aja lah. Tarik ya. Bentar. Oke. 1 2 ya, lagi. Ancang-ancang. Hah? Dari dulu perseling mulu masalah gue mah. Iya. Pegangin Jak. Ntar nafas dulu coy. Bentar. Yuk. Hah. Sorry. Nyalain ya. Apaan tuh? Oke, jadi tadi tuh kedengaran suara kayak tek 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 gitu ya. Gue nggak tahu sih itu suara apaan, cuman gue khawatir banget ada apa-apa sama motor gue atau apa namanya, persneling itu nyangkut di ban atau di mana gitu. Makanya gue tadi minta tolong Zaki buat ngeliatin itu suara apaan gitu. Nah ini akhirnya kita kan putar balik nih, mau naik lagi ke warung. Di warung tuh tinggal di atas doang, itu tadi udah kelihatan. Enggak, kayak ada yang nyangkut. Masuk ke ban apa ya? Coba lihat. Klek gitu. Terus untung ya motor gue itu masih masuk ke gigi satu, jadi kita masih bisa jalan ke atas pakai gigi satu. Bukan. Kagak ketemu bang. Jadi setelah diskusi akhirnya Zaki mutusin buat dia mau naik ke bawa motor dia, takutnya kalau itu apa namanya, persneling itu jatuh di jalan dari Cisadon ke warung. Iya makanya. Terus gue nyobain nyari di jalur tadi, nyari lebih detail lah sambil jalan kaki.
Iya. Dan singkat cerita, ternyata gue nemuin apa namanya, persneling itu di bener-bener sekitar 5 sampai 7 meter setelah turunan. Jadi pas turun itu udah lepas ternyata yang turunan ke jalur patas tadi. Pas gue nyariin jalan kaki, Rantai kali ya? dia itu di bawah kayak di kubangan gitu. Jadi emang susah diliatin. Hah? Hah? Oke, jadi di sini gue mau sedikit cerita juga soal kejadian yang kita alami setelah kejadian ini. Setelah hilangnya persneling, jadi setengah jam sampai 1 jam setelah uh, gue di sini itu akhirnya ketemu tadi, persneling gue ketemu, terus Zaki juga udah turun. Kita masang persneling dan istirahat bentar di warung. Nah, pada saat istirahat tiba-tiba ada suara minta tolong dari arah jalur patas dari bawah. Kemudian akhirnya saya, Zaki, terus sama bapak-bapak yang lagi istirahat, ada juga bapak warung itu inisiatif untuk turun untuk ngecek ada yang minta tolong gitu. Pas kita turun, kita jalan kaki semua. Uh, Ternyata itu ada satu satu kelompok terabas gitu. Di situ ada satu bapak paruh baya yang udah tergeletak, duduk tergeletak lemas di pinggir jalur gitu. Uh, jadi kita coba kasih pertolongan pertama di situ, namun pas dicek pun sebenarnya udah nggak ada denyut nadi sama sekali. Akhirnya kita bantu evakuasi bapak itu untuk naik ke atas untuk dievakuasi ke sini. Kita tandu bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Kita baru selesai dan baru berhasil naik itu sekitar jam 8 malam dari kita turun itu habis asar ya. Kemudian di malam harinya pas kita udah nyampe Depok itu sekitar tengah malam lah, jam setengah 12 gitu, kita dapat kabar dari komunitas, dari grup komunitas bahwa bapak tersebut dinyatakan sudah meninggal. Di sini saya mau mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita atas meninggalnya bapak tersebut. Saya nggak bisa nyebutin namanya, tapi pesan buat teman-teman tetap hati-hati saat melakukan aktivitas, saat terabas. Jaga kesehatan. Kalau emang kondisi kurang fit itu jangan dipaksain. Kemudian selalu jaga teman-teman yang lainnya, jangan pernah tinggalin teman-teman kalian. Oke, jadi ini akhir dari part ketiga. Terima kasih sudah menonton dari part 1 sampai part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.